Halo guys, shalom, apa kabar? Jadi pagi hari ini kita mau ibadah online. Kalian semua pada kangen gak nih sama ibadah offline? Aku percaya kalian pasti kangen sama ibadah offline. Ayo, siapa yang masih setia baca Alkitab? Masih setia berdoa dan bantu papa mama di rumah? Tetap semangat ya. Nah, sekarang kita bakalan dengerin gimana sih tata cara ibadah online dari Ella sama Zack. Bye guys, selamat beribadah online. Baju yang rapi dan topan ya. Gak boleh sambil tidur-tiduran ya. Mainnya nanti dulu ya. Makannya juga nanti dulu ya. Harus siapkan hati dan sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Shalom, habis sana gimana kabarnya? Senang berjumpa di ibadah online pagi ini. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Halo, biasanya Dewi juga berharap untuk tetap sehat, tetap setia untuk mengikuti ibadah biasanya online. Kasih senang sekali bisa jumpa di ibadah online pagi ini. Teman-teman senang nggak? Kondisi seberkati. Halo, nama aku Isi, aku kelas 5. Aku senang sekali ya di sana. Kalian jangan lupa ya ikut ibadah online Abi sana. Teman-teman, aku Lukita, aku setia ibadah online. Teman-teman juga setia ya. Dadah. Selamat pagi teman-teman. Semoga Tuhan memberkati. Apakah kalian juga ikut ibadah online? Semoga ya. Apakah kalian sehat atau tidak? Semoga Tuhan memberkati dan kalian akan sehat. Amin. Shalom semuanya. Kami dari Moyora selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabarnya adik-adik? Coba Cici mau dengar nih, mana shalomnya yang kencang? Shalom Cici. Kurang kencang. Coba sekali lagi ya, 1, 2, 3. Shalom Cici. Wah, pinter nih semuanya. Ada yang masih merem-merem tuh matanya. Masih pada ngantuk ya? Udah pada mandi belum? Kalau udah mandi pasti udah seger dong. Nah, biar tambah seger, kita mau nyanyi satu lagu dulu yuk. Semua gerakin badannya, kita memuji Tuhan dan bersyukur. Matahari bersinar, berkicaulah senang.
pada gua memuji Tuhan kan? Kita masih mau nyanyi nih buat Tuhan. Adik-adik, siapa yang mau belajar taat sama Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Kalau kalian taat, Tuhan Yesus yang lihat dari atas, wah, anak-anak Padi Hosana semuanya pintar dan taat pada firman Tuhan. Itu Tuhan Yesus pasti senang banget. Mau kan kita buat Tuhan Yesus senang? Nah, ini nih ada lagunya nih adik-adik. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Gerakan, udah pada tahu semua belum gerakannya? Coba belajar ya. Ini T, A, T, taat. Udah bisa semuanya? Kalau udah bisa, kita mau mulai sekali lagi, tapi kita cepetin nih temponya. Yuk, kita mulai lagi yuk. Ayo, kita mau mulai sekali lagi. Temponya kita cepetin ya. Penasaran belum? Mau lihat siapa yang kesaksian di minggu ini? Yuk kita lihat sama-sama. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. God bless you all. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau makan suruh segera lakukan. Kalau papa suruh segera lakukan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Halo, taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Dengar kepada Tuhan Yesus. Dengar kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. Taat. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
diadakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli jam 4 sore. Pembicaranya adalah Ibu Charlotte dan Bapak Yahya Laban. Ayo Papa Mama, Om Tante ikut semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman, tiba saatnya kita memberikan kolektor. Untuk kolektor dapat dilakukan melalui scan code di layar atau dapat ditransfer secara manual melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih untuk kolektornya ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan cerita. Nah, yang sudah siap coba katakan amin. Oke, kita mau nyanyikan satu lagu dulu ya. Entah membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita ulang dari awal ya. Ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari adik-adik, kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini Engkau telah memberikan kasih karunia Engkau ya Tuhan, sehingga pagi ini kami dan juga anak-anak Abi Tuhan bisa bangun pagi dengan keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kau yang berkati setiap kami, setiap anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Halo adik-adik, apa kabar? Pagi ini kita ketemu lagi di Abi Online. Nah, pagi ini Cici bawa apa nih? Sayur nih macem-macem. Ada tahu, ada kol, ada kangkung. Sayur ini dicampur, ada bumbunya nih, bumbu kacang dicampur tuh. Dicampur ya. Terus diaduk. Diaduk, Cici cobain ya, makan ya. Enak adik-adik. Adik-adik, siapa yang suka sayur? Saya Ci. Michael suka sayur? Iya. Ini Cici kasih. Ini apa namanya? Wortel. Ini apa namanya? Cheese. Iya, pinter ya Michael. Terima kasih. Sama-sama Michael. Sama. Nah, kita sebagai manusia, kita harus makan sayur. Kenapa kita harus makan sayur? Karena sayur itu baik untuk pencernaan, mengandung banyak serat. Jadi adik-adik gampang untuk BAB, nggak sakit perut. Juga biar adik-adik juga nggak sariawan. Nah, selain itu, manusia mempunyai 2, taring atas juga taring bawah. Nah, selebihnya gigi seri dan gigi geraham. Gigi taring gunanya untuk nyobek makanan kayak singa. Giginya taring semua. Buaya. Nah, dia kalau dikasih pizza nggak mau adik-adik. Walaupun pizza itu enak, nggak mau dia. Tapi kalau si sapi ngunyah mulu, dia mengunyah. Dia memamah biak. Nah, makanannya rumput. Nah, giginya kotak semua. Nah, kalau gigi geraham gunanya untuk menggiling, mengunyah makanan. Nah, selain itu di Alkitab juga ada loh adik-adik, seseorang yang suka sayur-sayuran. Kita dengerin yuk ceritanya yuk adik-adik. Nah, pada zaman dahulu di Israel itu, bangsa Israel dijajah oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar itu raja dari Babel. Raja Nebukadnezar itu datang ke Yerusalem. Waktu itu rajanya adalah Raja Yoyakim, Raja Yehuda. Nah, waktu dijajah, terus si Nebukadnezar bilang begini, ayo suruh pegawainya, kumpulin orang-orang yang Israel, yang dari keturunan bangsawan, yang cakap, untuk dijadikan penasehat raja. Nah, di antara orang kumpul, ada 4 orang adik-adik. 4 orang itu namanya si Daniel. Daniel diganti namanya Belsasar. Nah, terus Misael diganti jadi Mesa. Nah, Hananya diganti namanya jadi Sadra. Terus Asarya diganti jadi Abednego. Nah, ketiga orang ini terkenal Sadra, Mesa, dan Abednego. Tapi kalau Daniel tetap namanya Daniel. Nah, si Daniel itu dikumpulin semua sama orang-orang lain. Nah, Daniel dan teman-temannya dikasih makanan raja. Seperti ayam goreng, anggur, macam-macam. Nih, Daniel kasih makan makanan yang enak-enak nih. Tuh. Cuman si Daniel, dia tidak mau makan makanan dari raja. Akhirnya dia panggil sama bapaknya. Pak, saya tidak mau makanan raja. Berikan saya makanan yang sayur-sayuran, yang sehat. Dia maunya makan sayur-sayuran aja katanya. Dan saya minumnya cukup. Saya minum air putih aja. Nih, Daniel tidak mau makanan macam-macam.
Dia cuma mau makan sayur-sayuran dan juga makan minumnya air putih. Dia nggak mau makan makanan raja. Terus si pegawainya itu, bapak nggak mau makan makanan raja, nanti saya diomelin. Nanti kalau ada apa-apa saya disalahin, katanya si pegawainya istana itu. Enggak pak, coba nih adakan 10 hari saya nggak makan makanan raja, katanya. Saya bisa diain sayur-sayuran. Jadi, aduh, siang-siang begini panas-panas, mesti ke pasar lagi, mesti belanja. Si Daniel tuh sama siapa tuh teman-temannya, si Sadra, Mesa, Abednego. Masa nyuruh beli sayur, tambah-tambah kerjaan aja. Sebel deh. Masa makanan raja enak-enak nggak mau makan, gimana sih si Daniel tuh? Nih, seperti ini nih, ayam goreng, enak banget nggak mau dimakan. Saya nyobain dah. Enak banget. Minumannya juga si Daniel nggak mau makan, nggak mau minum. Anggurnya nih, cobain dulu nih. Wih, enak sekali ya. Tambah lagi. Ya udahlah. Tapi untung si Daniel nggak mau makan kan bisa saya yang makan. Ya udah deh, saya mau ke pasar dulu deh belanja biar makanan raja buat saya sayuran. Jadi hari pertama misalnya si Daniel makan, dikasih makanan selain ini dikasih makan wortel. Nah, wortel itu mengandung vitamin A. Vitamin A baik buat mata. Kayak adik-adik sering main handphone. Nah, juga adik-adik mesti banyak makan wortel untuk biar matanya nggak rusak, nggak pakai kacamata. Nah, terus hari kedua si Daniel disuguhin makanan misalnya jus tomat. Dikasih jus tomat si Daniel nih sama teman-temannya. Nah, tomat itu mengandung vitamin A, C, dan K. Kalau C itu buat daya tahan tubuh adik-adik. Seperti misalnya kan sekarang lagi musim pandemi. Kita harus jaga tubuh adik-adik biar sehat. Kalau tubuh kita sehat, virusnya kabur. Kita bisa melawan virus. Nah, terus dikasih buncis. Hari ketiga, hari keempat makan kangkung. Terus hari kelima dikasih makan vitamin E. E bagus untuk kulit. Adik-adik, apalagi kalau adik-adik yang udah kelas 5, kelas 6 udah mulai jerawatan. Itu dengan makan toge mungkin adik-adik jerawatnya nggak terlalu banyak buat kulit. Terus ada lagi brokoli hari ke-6. Hari ke-7 si Daniel dikasih makan ubi atau sungkong. Ubi misalnya pengganti buat nasi, jadi ngenyangin juga. Enak. Terus hari ke-8 bayam. Hari ke-9 dikasih makan dari kacang kedelai, kacang-kacangan, misalnya tahu, bisa dibuat tempe. Tempe bagus untuk protein juga, pengganti daging ya. Terus 10 jagung. Nah, selama 10 hari nih dikasih makanan sayur-sayuran dan buah-buahan aja. Nah, waktu hari ke-10 dikumpulin semuanya orang-orangnya tuh adik-adik. Mereka dikumpulin. Wah, 4 orang ini, Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego, mereka 4 orang tuh bagus sekali perawakannya, enggak kurus, enggak itu. Malah mereka perawakannya paling sehat, paling gemuk. Nah, dan juga ini, selain perawakannya sehat, Tuhan lihat karena si Daniel berketetapan dia mau taat sama Tuhan. Dia tidak makan makanan raja. Jadi dia nurut perintah Tuhan. Tuhan kasih hikmat adik-adik 10 kali lebih hebat dari orang-orang yang lain. Si Daniel dikasih hikmat 10 kali. Jadi si Daniel lebih pintar dari orang-orang lain. Daniel di Istana Babel. Pada waktu itu, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Suatu hari, ia meminta pegawainya untuk memilih beberapa orang Israel yang ditawan di dalam penjara. Mereka harus yang cakap, pintar,
dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di istana raja. Untuk itu, mereka akan diajar tulisan dan bahasa Babel. Setiap hari, mereka diberi makanan dan anggur raja. Setelah 3 tahun belajar, mereka akan diminta untuk datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, terdapat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka semua berasal dari Yehuda. Kepala istana Aspenas memberi nama baru kepada mereka, yaitu Beltesazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Ia meminta Aspenas untuk menolongnya. Aspenas baik kepada Daniel, tapi dia sangat takut kepada raja. Jadi ia berkata kepada Daniel, Raja telah memberi kalian makanan dan anggur. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi kurang sehat dari pemuda yang lain, maka raja akan menyalahkan saya. Tapi Daniel berkata, cobalah selama 10 hari, beri kami sayur dan air untuk diminum. Lalu bandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan raja. Setelah 10 hari, mereka terlihat lebih sehat dan kuat dari yang lainnya. Raja sangat senang kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan tinggal di istana raja. Adik-adik, aktivitas minggu ini adik-adik coba googling, lihat nih, search. Misalnya tomat mengandung vitamin apa, terus manfaatnya apa. Terus seperti jeruk mengandung vitamin, manfaatnya. Terus tauge, terus kangkung. Terus minimum 5 manfaat. Jadi adik-adik misalnya tomat, gambar tomat. Terus manfaatnya, terus mengandung vitamin apa. Nanti adik-adik kirim ke nomor WA Cici di bawah ini ya. Terima kasih adik-adik. Mengapa Daniel tidak mau makan santapan raja? Adik-adik bisa baca di Ulangan 14 dan Imamat 11. Ulangan 14 dan Imamat 11. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah saya dengar. Saya mau belajar seperti Daniel yang taat melakukan firman Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk pemeliharaan, perlindungan, berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.